Lagunya kedengeran nggak Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Kalau sekarang terdengar nggak Bapak Ibu? Tidak, Bu Kesia. Kedengaran, kedengaran. Suara Ibu terdengar, tapi suara musiknya tidak. Oke Bu, terima kasih Suara Bu. musik Bentar. nggak ada. Suara musik tidak ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebentar ya Bapak Ibu.
Bukis. Bukis ya. Ya Pak. Itu tampilan saya tubuh saya hilang ya. Saya lagi coba edit. Yang itu Pak, yang apa? Apa namanya? Bentar Pak. Di mana dia ini? Yang I have a green screen-nya di uncheck Pak. Coba dulu ya. Lebih keren gitu Pak Jackson. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya Selamat pagi Bu Eva. kedengaran? Oke, berarti suara saya kedengaran ya. Terdengar Bu, Oke. terdengar Bu. Terdengar Oke, Bu. puji Tuhan. Iya. Ya, selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Bapak Ibu. Selamat bergabung dengan kami di Open House virtual. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Masih bersukacita? Nih, Puji saya Tuhan. mau sapa-sapa dulu nih ya. Saya langsung baca gitu ya, yang ada di sini. Ada Bapak John IJ Hareva. Oh Gimana iya Bu. kabarnya Pak? Puji Tuhan Bu, kabar baik Bu. Puji Tuhan kabar baik ya Pak ya. Kalau boleh Ya, tahu Bu. ini dari mana nih Pak? Ini Bapak tempat tinggalnya di mana nih Pak? Oh, kebetulan Bu, kemarin kan dikirim di grup ada orang tua Bu. Karena juga kan ada anak saya juga yang di Leteran sekarang Bu. Iya, kelas 7 dan kelas 10 Oh begitu Bu. ya. Oh berarti ini
Iya, Bu. Wah, kalau boleh tahu siapa namanya Pak? Mungkin saya agak lupa ya. Pak yang di kelas 10 siapa namanya Pak? Sekali lagi, Bu. Di kelas 10 Yang di kelas 10 siapa namanya Pak? Tri Kayens, Bu. Tri Kayens Sareva, 10 IPS. Oh, Trikins. Oh, berarti ini sudah oke, berarti ini sudah partner kita ya, udah bukan orang baru lagi ini Bapak ya berarti ya. Oke Pak, mari kita ikuti bersama-sama ya Pak sepanjang hari ini nanti. Oke, saya mau coba sapa satu lagi ya. Ini iya, ini ada orang tua novis. Orang tua novis, halo Bapak, ini Bapak atau Ibu nih? Bapak pakai masker. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Masih mute Pak? Oke, ini luar biasa ya. Ini sebenarnya masih mute Pak. Kami belum bisa mendengar Pak. Mic-nya masih di mute. Orang tua Novis dan Yolan di kelas 71, Ibu. Orang tua. Wah, puji Tuhan ya. Ini oke. Terima kasih Pak, selamat bergabung Pak. Ini sudah bukan orang baru ya, sudah banyak nih ya orang tua yang sudah menjadi partner kita ya, partner lama kita. Oke. Terima kasih Pak, ini luar biasa sekali ya, di tengah-tengah lagi bekerja masih meluangkan waktu ya untuk ikut serta dengan kita dalam virtual open house pada siang hari ini. Ya, kita sangat bersyukur sekali dan saya tidak bisa menyapa semua Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kita pada hari ini. Mari kita ikuti bersama-sama setiap rangkaian kegiatan dalam virtual open house untuk SLH Lentera Harapan saat ini begitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan begitu ya, apa sih yang ada di Sekolah Lentera Harapan? Sekolah Lentera Harapan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar ya, menunggu, menantikan begitu ya, seperti apa sih sebenarnya Sekolah Lentera Harapan itu? Nah, Bapak Ibu sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita serahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan pemaparan mengenai Sekolah Lentera Harapan. Kiranya melalui kegiatan pada hari ini Tuhan, kami orang tua bisa semakin lebih kenal dengan dekat tentang Sekolah Lentera Harapan sehingga kami boleh yakin Tuhan untuk menjadi partner dengan Sekolah Lentera Harapan. Kami serahkan pembicara ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berikan hikmat sehingga setiap yang dipaparkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang sedang bergabung saat ini, Tuhan juga berikan mereka kekuatan sehingga bisa mendengarkan dengan baik, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua yang mungkin belum sempat bersama-sama dengan kami saat ini, Tuhan juga yang tolong dan menyertai mereka, memberikan mereka juga kemampuan untuk boleh bisa bergabung dengan kami pada saat ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan saja yang berotoritas dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah Bapak Ibu, kita ada beberapa aturan ya untuk open house kita pada hari ini supaya acara kita berjalan dengan lancar. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari dua kepala sekolah kita gitu ya. Nah, namun nanti kalau Bapak Ibu misalnya punya pertanyaan, langsung aja Bapak Ibu silahkan dituliskan di kolom komentar gitu ya. Ada kolom chat. Nah, Bapak Ibu coba lihat di Zoom-nya, di situ ada aplikasinya ya, ada fiturnya ya, ditulis chat begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh langsung tuliskan di situ mengenai pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kami akan bacakan dan kami akan jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu selama kita kegiatan ini, harapannya mic kita itu dalam keadaan mute ya Bapak Ibu ya, jadi disilang begitu Bapak Ibu ya, supaya itu tidak mengganggu kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira itu saja yang menjadi aturan simpel ya Bapak Ibu ya, sederhana sekali.
Nah, Bapak Ibu langsung aja yuk kita mau dengarkan pemaparan nih dari kepala sekolah kita, begitu ya. Dipersilahkan kepada Ibu Esther. Halo Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ibu Esther Lase, biasa dipanggil Bu Esther. Ya, salam kenal bagi yang belum pernah bertemu dengan saya. Saya juga sudah membaca beberapa nama yang hadir pada pagi hari ini. Nah, saya menjabat sebagai kepala SMA yang saat ini masih melaksanakan pembelajaran secara online ya. Nah, oke, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada siang hari ini. Kita biasanya itu melakukan open house siogianya itu setiap tahun dan setiap orang tua kami izinkan untuk berkunjung ke sekolah, melihat aktivitas belajar mengajar secara langsung dari luar sekolah. Namun karena masa pandemi ini, alangkah lebih baik kita cari cara yang lebih tepat, namun bisa mengakomodir kebutuhan para calon orang tua siswa semua. Jadi Bapak Ibu semua bisa dapat kesempatan tetap melihat bagaimana mengenal lebih dekat lagi proses belajar mengajar yang berlangsung di Sekolah Lentera Harapan. Dan nanti juga kami akan siarkan di YouTube Bapak Ibu sedikit gambaran tentang Sekolah Lentera Harapan. Jadi nanti kita akan open pada pukul 11 via YouTube. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa melihat lagi lebih dekat secara fisik Sekolah Lentera Harapan ini bagaimana secara fasilitas proses belajar mengajarnya. Ya, jadi mari kita ikuti open house ini dengan dari awal sampai akhir sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Ya, oke. Saya akan bagikan PowerPoint dulu. Oke, mohon maaf. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis. Saya akan ulangi dulu ya. Oke, ya. Ini dia halaman paling depan. Semoga screen saya sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau barangkali nanti ada tulisan yang kecil, jadi Bapak Ibu tidak bisa membacanya, tapi saya akan usahakan menjelaskannya saja. Oke, sebentar ya. Ini ada sedikit teknis lagi yang harus saya perbaiki. Ya, oke. Open house SMP SMA tahun pelajaran 2021 dan 2002. Kami menggabungkan open house untuk SMP dan SMA karena kurang lebih kegiatan pembelajaran yang kita aplikasikan mirip ya Bapak Ibu, namun tetap disesuaikan dengan perkembangan setiap anak-anak sesuai dengan jenjang usianya. Ya, oke. Nanti untuk SMP juga di sini hadir bersama dengan saya Pak Victor, juga Kepala SMP yang akan melanjutkan nanti pemaparan dari saya. Nah, oke, saya akan mengawali open house ini dengan sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu semua. Mengapa saya harus memilih Sekolah Lentera Harapan NIAS? Nah, tentunya ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini, pasti sudah diawali dengan pertanyaan mengapa. Ya. Emang ada apa? Apa sebenarnya yang ada di Sekolah Lentera Harapan itu sehingga saya harus memutuskan anak-anak sekolah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, Sekolah Lentera Harapan ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA saja ya. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu memiliki anak sudah mulai besar menginjak usia sekolah ya, pasti Bapak Ibu menyekolahkannya itu biasanya dari PAUD dulu, kemudian masuk TK, udah TK, TKA, TKB, kemudian masuk SD, kemudian Bapak Ibu cari lagi sekolah untuk bisa masuk ke jenjang SMP, kemudian masuk lagi ke jenjang SMA. Nah, setelah dia masuk ke jenjang SMA, berarti Bapak Ibu sudah memikirkan nih, anak saya ini nanti akan kuliah di mana? Nah, biasanya itu terus yang menjadi pertanyaan bagi orang tua sekaligus tantangan bagi mereka ya. Nah, pertanyaan lebih dalam lagi,
sekolah yang seperti apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa memfasilitasi, mengakomodir anak Bapak Ibu yang sudah mulai besar sehingga proses pendidikannya itu benar-benar maksimal dan mempersiapkan dia menjadi penerus bangsa yang dapat diharapkan di masa depan nanti. Ya, setiap orang tua pasti memiliki ekspektasi atau harapan tertentu terhadap anak-anaknya. Ya, banyak orang tua berharap anaknya pasti ingin berhasil dan sukses di masa depannya. Tidak ada orang tua yang tidak berharap demikian. Ya, saya setuju ya. Barangkali semua setuju ya dengan pernyataan saya ini ya. Semua orang tua berharap anak-anak bisa berhasil di masa depan. Namun kenyataan yang kita hadapi sekarang, tantangan perkembangan zaman itu cukup mengkhawatirkan kita sehingga timbul rasa pesimis dalam diri kita. Anak-anak ini apakah nanti dia mampu nggak ya memiliki kualitas nggak ya nanti di masa depannya jika dalam proses pendidikannya saja dia tidak menjalaninya dengan serius. Nah, Bapak Ibu, yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak remaja ya, anak SMP dan SMA. Ini adalah masa-masa mereka mencari jati diri. Dan ini juga masa-masa di mana orang tua lagi pusing-pusingnya mengarahkan anak-anak termasuk dalam pergaulan mereka. Jadi setiap orang tua pasti berharap ini bagaimana ya, saya butuh partner untuk bisa mengarahkan anak saya ini dengan tepat sehingga nanti dia tidak bermasalah di masa depannya dan dia bisa berdaya guna di masa depannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari apa yang Bapak Ibu harapkan, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah memahami apa yang menjadi keunggulan, bakat, minat, dan talenta anak-anak Bapak dan Ibu semuanya? Sudah sejauh mana Bapak Ibu bisa membantu mereka mengenali potensi diri mereka? Kita tahu ya, kalau SMP itu anak-anak belajar hampir semua mata pelajaran. Tetapi kalau masuk SMA, setamat SMP, mereka bisa memilih dua kemungkinan. Ya, karena seharusnya mereka sudah menemukan minat dan bakat mereka. Ada dua kemungkinan sekolah yang mereka bisa pilih antara SMA atau masuk di SMK. Oke, sesuai dengan bakatnya masing-masing yang tentunya sudah harus dikenali sejak SMP. Dan bahkan ketika dia masuk ke SMA nanti dia sudah harus paham dia ini nanti akan masuk jurusan IPA atau jurusan IPS atau bahkan jurusan bahasa. Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu semua ketika anak-anaknya sudah menginjak usia SMP ya. Sudah mulai masuk SMP, Bapak Ibu sudah harus bisa mengenali potensi mereka. Nah, di Sekolah Lentera Harapan memang kita tidak menyediakan SMK karena memang kita sumber daya kita belum bisa mengakomodir untuk pembukaan SMK. Jadi sejauh ini kita masih fokus di SMA. Nah, sejak SMP, anak-anak telah kita bantu untuk menemukan bakat dan talenta mereka, mengenali potensi diri mereka dengan baik melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kami menjalankan proses belajar mengajar di Sekolah Lentera Harapan ya. Kita tahu saat ini perubahan zaman itu menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Bukan hanya sumber daya manusia yang pintar secara teori saja, tetapi juga mampu mengaplikasikan teori tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, dalam penerapannya penerapan kurikulum, kami menerapkan kurikulum nasional ya, tetap bergantung pada pemerintah. Namun kita juga tetap melihat potensi di masa depan. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang mengasah skill anak-anak untuk siap menghadapi abad ke-21. 21st century skills. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar hal ini. Ya. Anak-anak sekarang ini sudah tidak butuh lagi harus pintar pengetahuan. Tadi saya sudah sampaikan. Tetapi mereka harus memiliki skill khusus di mana mereka dapat mengaplikasikan penerapan pengetahuannya itu dengan skill yang ia miliki. Nah, apa saja skill itu? Ada 4 skill yang memang dibutuhkan nanti di abad ke-21 ini ya. Dan ini sedang kita kerjakan saat ini, bahkan kita sedang berada di era ini saat ini.
yaitu komunikasi, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini berarti kemampuan seseorang untuk bisa mengkomunikasikan idenya sehingga dapat dipahami oleh orang lain dan dapat menjelaskan tahap demi tahap sehingga idenya tersebut karena kelihayannya mengkomunikasikan segala sesuatu itu dapat dipahami oleh orang lain dan itu dapat dikerjakan juga dengan baik. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, kemampuan komunikasi anak-anak menurun. Salah satu pengaruh yang paling kuat itu adalah gadget karena anak-anak lebih asik bermain handphone ya, games pada handphone seperti PUBG dan Mobile Legends dan segala macamnya. Nah, itu kan sebenarnya tidak kurang melatih skill mereka untuk berbicara kepada orang lain. Justru mereka lebih banyak diam dan lebih banyak fokus, jadi tidak mau menganalisis lagi, tidak membangun hubungan sosial dengan dunia nyata. Dan itu menjadi tantangan dunia pendidikan saat ini. Jadi anak-anak pun kalau masih disuruh ngobrol di depan itu masih takut-takut, masih yang sesuatu yang aneh bagi dia. Jadi bicaranya itu tidak lancar. Nah, kemudian critical thinking, yaitu berpikir kritis. Ya, Sekolah Lentera Harapan kita melatih anak-anak untuk berpikir kritis. Jadi anak-anak harus berbicara berdasarkan fakta dan data, tidak bisa hanya melalui opini saja. Tapi mereka harus bisa belajar menggunakan segala data itu dengan bijaksana, benar-benar mengecek sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau tidak. Perkembangan internet saat ini memungkinkan kita untuk bisa memperoleh data dengan cepat ya. Nah, namun kalau mereka tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, bisa saja data yang mereka ambil itu adalah hoax. Nah, itu ya yang sering sekali terjadi saat ini ya, penyebaran hoax dengan cepat. Padahal sebenarnya kalau mereka mau belajar sedikit lebih dalam lagi, sebenarnya mereka bisa paham ya bagaimana mendapatkan data dengan akurat. Nah, keterampilan itu yang kita terus ajarkan kepada anak-anak. Kemudian kreativitas. Kreativitas ini berbicara tentang bukan hanya tentang seni saja ya, kemampuan dia menggambar, bernyanyi, atau segala macam berkaitan dengan seni. Tapi kreativitas ini juga berbicara tentang kemampuan seorang anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Gitu, misalnya ketika dia menghadapi suatu kasus ya dalam misalnya ketika saluran air di rumahnya tersumbat atau di kamar mandi, berarti apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus berpikir kritis, apakah dia harus mengecek cerobong saluran air atau memang ada kebiasaan selama ini membuang sampah di saluran air. Nah, itu yang kita coba ajarkan dia untuk bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Jadi dia bisa berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam dunia. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Kita tahu ya, setiap orang itu punya kekuatan masing-masing. Punya skill-nya masing-masing yang diandalkan di dalam dirinya. Tapi tentu saja apa yang dia miliki itu terbatas. Maka dia butuh untuk berkolaborasi dengan orang lain. Jadi di sekolah ini kita memang mengupayakan setiap anak-anak itu dapat berkolaborasi dengan baik dengan sesamanya, bekerja sama ya. Justru ketika dia berkolaborasi itu ada banyak hal yang dapat dilatih dalam dirinya, seperti tanggung jawab, melatih rasa respect, menghormati orang lain, gitu, penerimaan terhadap orang lain. Itu yang akhirnya nanti ketika kita biasakan anak untuk bisa bekerja sama, berarti skill itulah nanti yang akan terbentuk, karakter seperti itu yang akan terbentuk dalam dirinya, Bapak Ibu. Jadi dalam proses pembelajaran itu kami cukup berfokus kepada pengembangan skill anak-anak ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam perkembangan zaman saat ini. Gitu. Jadi diharapkan ketika nanti dia sudah lulus dari Sekolah Lentera Harapan, dia memiliki suatu modal untuk kuliah ataupun langsung terjun di dunia kerja. Dan itu bukan hal yang baru, tapi dia sudah terbiasa ya untuk menerapkannya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kami bisa menerapkan ini dalam pembelajaran ya?
Jadi dalam pembelajaran ini kami sudah tidak lagi meminta anak-anak untuk menghafal suatu materi sampai habis, kemudian ujian dapat nilai. Kami tidak hanya berfokus kepada nilai saja, tidak hanya berfokus pada penilaian yang nilainya tinggi sudah aman lulus. Tetapi yang kami pentingkan di sini adalah prosesnya, proses belajar. Itulah yang paling penting. Jadi anak-anak harus melalui proses belajar tersebut dengan baik, ya, supaya dia tidak kehilangan kesempatan untuk melatih dirinya, melatih skill yang ada dalam dirinya. Ini adalah salah satu contoh proyek anak-anak di dalam kelas ya. Ini contoh saya ambil dari pelajaran kimia ya. Contohnya mereka sedang belajar asidifikasi air laut atau proses pengasaman air laut yang sebenarnya itu kan cukup berbahaya ya bagi organisme di dalam laut. Jadi anak-anak diminta oleh gurunya, ya guru memfasilitasi anak-anak untuk menggali apa yang dapat menyebabkan asidifikasi air laut. Jadi mereka coba analisis, mencari sendiri berdasarkan data yang banyak sekali tersedia di sekitar mereka. Nah, mereka analisis melalui data dari pemerintah, dari website yang resmi. Nah, kemudian mereka sudah tahu bahaya apa, maka guru tidak hanya sampai berhenti pada penyampaian data kepada mereka, tetapi sampai kepada refleksi dan tindakan nyata yang dapat mereka lakukan untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut. Jadi ini ada anak SMA ya, ini kan masih belajar dari rumah ya anak-anaknya. Jadi ya mereka melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang kira-kira dapat menjaga potensi alam ini supaya tetap lestari. Jadi ini ada anak yang dia menjelaskan kegiatan dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dokumentasikan ternyata dia menanam pohon yang banyak untuk mencegah ya penimbunan CO2 ya di atmosfer, jadi harus dinetralisir. Jadi mereka nggak hanya sekadar belajar Bapak Ibu, tapi bisa menghasilkan suatu tindakan nyata. Dan itu yang terus kita latih mulai dari saat ini. Sejak dini, sejak dia sekolah. Jadi segala isu-isu yang terjadi saat ini di dunia, kita perkenalkan kepada anak-anak supaya mereka memiliki suatu antusiasme, mendapat suatu inspirasi ketika saya suatu saat nanti terjun ke dalam dunia kerja tertentu, bidang tertentu, inilah yang menjadi PR besar di dunia ini. Jadi dia tidak kaget lagi, tapi sudah dapat inspirasi dengan cara berpikir kritis, berkolaborasi, mengkomunikasikan gagasan, yang sudah terlatih sejak berada di sekolah. Ya, banyak lagi contoh-contoh kegiatan yang anak-anak bisa terapkan. Ya, ini saya ambil karena baru-baru ini aja dijelaskan oleh gurunya. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali Bapak Ibu berpikir ya, kenapa ya sekolah Lentera Harapan ini begitu serius dalam mengembangkan kurikulumnya dan juga karakter terhadap anak-anak. Nah, inilah yang menjadi visi sekolah kita Bapak Ibu. Pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi. Inilah yang terus menjadi dasar pemikiran kami ketika kami melakukan pendidikan ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa pengetahuan sejati itu seyogianya sebenarnya sudah tertuang di dalam firman Tuhan itu sendiri. Tuhan itu adalah sumber hikmat, dan kita manusia itu Tuhan ciptakan untuk bisa menjadi penata layanan atas dunia ini. Ya, kita pakai pengetahuan tersebut untuk menyejahterakan kehidupan kita sesama manusia, supaya kita masih bisa menikmati alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini dengan nyaman selagi Tuhan masih memberikan kita tanggung jawab ya, masih memberikan tubuh yang sehat untuk mengerjakannya. Jadi ujung-ujungnya anak-anak menyadari bahwa pengetahuan itu sebenarnya adalah takut akan Tuhan, dan semuanya sudah diperintahkan di dalam Alkitab. Tuhan memberikan hikmat bagi manusia untuk bisa mencerna pengetahuan tersebut dan mengolahnya demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian iman dalam Kristus, ini berbicara tentang iman kita. Jadi orang yang berpengetahuan namun tidak memiliki iman, itu juga akan sia-sia. Maka kita harus menanamkan iman itu sejak dini kepada anak-anak, bahwa manusia terbatas, jadi manusia butuh Kristus untuk bisa mengelola dunia ini dengan bijaksana. Dan
karakter itu yang terus kita tanamkan, di mana setiap pagi kita ada devosi, ada chapel juga ibadah ya seminggu sekali, dan melatih anak-anak untuk berdoa dan menyerahkan ya segala ke seluruh hidupnya itu dalam Kristus. Jadi anak-anak pun diperkenalkan untuk bisa hidup di dalam Kristus selagi ia sekolah. Dan tentunya kami butuh orang tua juga yang memang sungguh-sungguh menggumulkan hal ini di dalam keluarganya, melatih, membangun keimanan ya, membangun suatu kehidupan rohani yang baik di dalam keluarga. Jadi ini bukan hanya tugas sekolah, namun tugas kita bersama di rumah Bapak Ibu juga menanamkan tentang iman itu, maka kami juga di sekolah menyambut itu dan sama-sama kita pertajam iman anak-anak kita, sehingga ya di masa pencarian jati dirinya saat ini, di masa remajanya, sang anak bisa menemukan jati dirinya dalam Kristus. Dan yang terakhir, karakter ilahi. Karakter ilahi ini berarti ya karakter-karakter yang memang bisa lahir dalam dirinya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan kemampuan yang ia miliki. Dan misinya itu adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam dia melalui pendidikan yang holistis. Ini yang terus menjadi kerinduan kami, Bapak Ibu, anak-anak di Pulau Nias. Ya, secara khusus mungkin yang paling dekat adalah di kota Gunung Sitoli. Itu boleh bertumbuh menjadi remaja yang takut akan Tuhan, memiliki jati diri yang benar di dalam Kristus. Dan mereka bisa menjadi penerus generasi bangsa ini yang memiliki motivasi yang benar dalam dirinya, sehingga suatu saat nanti Tuhan pakai mereka untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Itulah yang kami harapkan dari setiap lulusan sekolah Lentera Harapan. Baik itu dari SD, SMP, maupun ketika dia SMA. Dan memang kalau kami nanti setelah lulus SMA itu memang berafiliasi juga dengan Universitas Pelita Harapan, di mana setiap anak-anak juga bisa dapat kesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan ya dengan salah satu rekanan sekolah kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian pemaparan dari saya mengenai mengapa Bapak Ibu harus memilih Lentera Harapan dilihat dari profil lulusan yang diharapkan. Jadi setelah ini rekan saya Pak Victor nanti akan menjelaskan berbagai program sekolah yang kami laksanakan selama ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat siang, Yahoo. Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan ya pemaparan daripada Ibu Esther. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jika misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung saja ya Bapak Ibu ya dituliskan di kolom chat gitu ya. Nah, sementara kami menunggu komentar Bapak Ibu di kolom chat, langsung saja Bapak Ibu kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Victor ya, Kepala SMP Lentera Harapan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami ada satu permintaan, kalau boleh Bapak Ibu namanya boleh diganti ya Bapak Ibu ya, misalnya kalau misalnya namanya masih nama yang susah untuk kayak misalnya masih angka begitu Bapak Ibu, atau misalnya masih email, Bapak Ibu boleh ganti dengan nama Bapak Ibu ya, atau nama orang tua dari mungkin Bapak Ibu punya anak di Sekolah Lentera Harapan, boleh diganti dengan orang tua dari siapa begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum berpartner dengan kita, Bapak Ibu boleh tuliskan nama Bapak Ibu secara langsung begitu, sehingga kita bisa lebih gampang untuk nanti membacakan pertanyaan kalau Bapak Ibu punya pertanyaan. Ya, langsung saja Pak Victor. Oke, terima kasih ya Ibu Eva atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua yang pada pagi hari ini sangat semangat sekali ya untuk mengikuti open house di sekolah kita. Ya, saya sangat bergembira dan bersukacita bisa menyapa Bapak Ibu di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya Pak Victor, Kepala Sekolah SMP Lentera Harapan. Informasi Bapak Ibu, ya SMP juga sudah bisa tatap muka. Ya, tadi Ibu Esther sampaikan kalau di SMA masih online, tetapi SMP dan SD sudah mulai tatap muka. Nah, Bapak Ibu,
sebelum saya menyampaikan mengenai sekolah kita, ya saya menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yahu Fefu. Yahu. Oke, terima kasih. Ya, nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menceritakan atau membawa Bapak Ibu untuk bisa mengenal sekolah kami ya secara lebih dekat. Ya nanti sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eva, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan di sela-sela apa yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa langsung chat ya di grup chat yang sudah disediakan. Ya, sehingga nanti kita bisa jawab pada saat saya sudah selesai. Oke, nah Bapak Ibu, saya mulai dari ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama ya sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Ya, ini kita bersyukur karena diberikan kepercayaan oleh pemerintah Kota Gunung Soli ya dalam hal ini Dinas P5A ya untuk menetapkan sekolah kita sebagai salah satu sekolah ramah anak ya di Kota Gunung Soli. Ya, nah program dari sekolah ini adalah mengenai perlindungan, kemudian penjaminan hak-hak anak di sekolah, ya dan juga untuk menjaga kenyamanan anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Ya, jadi kita sudah mendapat SK-nya juga ya dari Kota Gunung Soli, ya sehingga ini menjamin anak-anak Bapak Ibu yang akan sekolah di sekolah kita. Ya, nah, kemudian kita juga ya Bapak Ibu adalah salah satu sekolah adiwiyata tingkat kota ya, yang sudah juga diberikan SK-nya dari pemerintah kota ya dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Ini programnya berkaitan dengan penghijauan ya di lingkungan sekolah ya sehingga berharap ya anak-anak kita yang akan sekolah di Lentera ini yang merasa nyaman, yang mereka boleh menikmati penghijauan di sekolah kita. Ya, nah ini ada dua hal yang boleh pemerintah sudah berikan kepada kita dan kita bersyukur untuk hal itu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan mengenai program sekolah kita yang berhubungan dengan akademik. Ya, bagaimana kita melatih kemampuan akademik anak-anak. Yang pertama kita mulai dengan field trip. Ya, ini adalah kegiatan yang kami lakukan sebelum pandemik. Ya, bukan saat ini ya Bapak Ibu ya, karena kalau pandemik memang susah sekali. Ya, tetapi yang sebelum pandemi ini yang kami lakukan dan nanti kita akan lakukan nanti kalau misalnya sudah normal kembali. Ya, nah field trip ini adalah pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Ya, kita mengajak anak-anak ya langsung terjun di instansi pemerintah atau mungkin juga di tempat usaha di mana mereka bisa belajar sendiri di situ Bapak Ibu. Ya, nah di sini di foto-fotonya ya ada anak-anak SMA yang langsung ke rumah sakit umum yang mereka melihat secara langsung bagaimana prosesnya. Ya, mereka bisa belajar secara langsung, nanti mereka menyampaikan laporan di sekolah. Ya, kemudian juga ada anak-anak SD juga yang langsung ke tempat toko roti ya belajar sendiri. Ya, melihat bagaimana proses ya pembuatan ya dan bahkan bagaimana cara untuk promosinya dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi hal yang begitu menarik ya untuk anak-anak yang kami sudah lakukan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini juga program dari sekolah kita ya kita melatih anak-anak yang membimbing yang memberikan juga perhatian di bidang hal ini bagaimana mereka bisa ikut Olimpiade Sains Nasional ya dan tentunya ini adalah sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya kita memberikan program tersendiri di sekolah kita mengajak guru-guru ya untuk mengambil bagian dalam hal ini dan kita juga benar-benar melatih anak-anak untuk hal ini sehingga mereka bisa mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kota ya dan tingkat provinsi. Kita bersyukur ya Bapak Ibu ya anak-anak Lentera yang bisa mengikuti Olimpiade ini baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Ya dan itu juga bagaimana kita mengajak mereka supaya mereka bisa berbagian di dalamnya ya mereka boleh bekerja keras, mereka boleh berlatih dengan baik ya dan juga mengasah kemampuan mereka di bagian hal ini. Ya. Nah, seterusnya ini ada kegiatan sekolah juga di bidang akademik ya. Namanya adalah SLC. Ya, mungkin Bapak Ibu orang tua yang selama ini sudah menyekolahkan anaknya di sini ya sudah lebih paham mengenai hal ini. Ya, nah SLC ini Bapak Ibu ini khusus untuk melatih kepercayaan diri anak-anak. Ya, bagaimana mereka mempresentasikan hasil belajarnya di sekolah. Ya, mereka berbicara kepada Bapak Ibu, yang mereka membuat sebuah presentasi yang menarik. Ya, dan tentunya adalah sebuah hal yang menarik karena
ketika mereka presentasi, ya mereka mampu berkomunikasi kepada Bapak Ibu, ya, dan tentunya ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan semangat juga untuk mereka, ya, karena mereka sudah berusaha sebaik mungkin, ya. Nah, ini SLC ini sangat begitu penting, ya, untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, selain kegiatan akademik Bapak Ibu, ya, kami juga akan juga ada kegiatan ini, program sekolah non akademik, ya, yang berhubungan dengan di luar aktivitas sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, kami setiap tahun, ya, itu selalu mengadakan seminar orang tua, ya. Nah, seminar orang tua ini begitu penting, ya, untuk Bapak Ibu bisa ikuti, ya, karena kami yakin bahwa orang tua sebagai pendidik utama yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak, sehingga kita perlu melihat, ya, atau juga kita perlu belajar bersama-sama, ya, dengan tema-tema yang sudah didesain secara khusus untuk Bapak Ibu, ya, belajar, ya, untuk bagaimana mendidik anak, ya, di situasi yang saat ini, ya, dengan perspektif Alkitabiah yang benar, ya, sehingga Bapak Ibu, ini penting sekali, ya, kalau Bapak Ibu ikuti dari awal sampai akhir dan selalu ikut, ya, ini memberikan gambaran secara utuh bagi Bapak Ibu bagaimana cara mendidik anak, ya. Tentunya ini akan menolong Bapak Ibu untuk bisa maksimal di dalam mendidik anak-anak di rumah Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kami juga ada kegiatan ini, program sekolah non akademik. Ini adalah kegiatan tahunan kita Bapak Ibu, ya, yang besar juga yang kita lakukan, ya, dan tentunya ini lagi-lagi sebelum pandemik, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, ini adalah Pekan Nusantara. Ya, Pekan Nusantara ini adalah sebuah selebrasi, ya, sebuah hal yang kita berikan kepada anak-anak, bagaimana mereka boleh melihat keanekaragaman budaya Nusantara, ya. Jadi mulai dari tarian Nusantara yang beraneka ragam, kita latih mereka dengan berbagai tarian Nusantara, Bapak Ibu, ya, juga dengan musik Nusantara, ya, dikolaborasi dengan tarian, ya, kemudian yang terakhir kuliner, ya, Bapak Ibu, ya, kuliner Nusantara, ya, sehingga kita bisa melihat secara utuh, ya, keanekaragaman dari budaya bangsa Indonesia ini, ya, dan kita ajak anak-anak juga, ya, selain mereka berpartisipasi, ya, mereka juga bersyukur, ya, atas anugerah Tuhan terhadap keberagaman yang ada terjadi di Indonesia, dan ini memberikan pengalaman tersendiri bagi anak-anak bagaimana mereka menghargai budaya kita bangsa Indonesia, ya. Nah, seterusnya Bapak Ibu, ya, ini juga kegiatan yang di luar akademik, ya, di luar sekolah, ya, retreat, ya. Retreat ini Bapak Ibu didesain secara khusus untuk membina kerohanian anak-anak. Ya, bagaimana mereka di dalam perjalanan, ya, bahkan di dalam mereka bersekolah di Lentera Harapan ini, ya, mereka diajak untuk benar-benar memiliki kerohanian yang baik, ya, mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, ya, dan tentunya ini kami benar-benar rancang dengan sungguh-sungguh, ya, untuk membawa anak-anak boleh memahami tentang Kristus, ya, yang mati, ya, sehingga ini memberikan pengalaman kerohanian bagi mereka. Yang kita berharap dengan kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu, ya, anak-anak mengalami pengalaman kerohanian yang luar biasa, ya, mereka juga sungguh-sungguh yang mencintai Tuhan, ya, di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, seterusnya Bapak Ibu, ini ada juga kegiatan OSIS, ya, yang kami juga sering kali setiap tahun, ya, ada kegiatan OSIS. Ya, kegiatan OSIS ini, ya, tentunya ini adalah untuk melatih kepemimpinan anak-anak. Ya, bagaimana mereka di masa sekolah mereka berlatih tentang cara memimpin, ya, baik di SMP maupun di SMA. Ya, mereka mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang kreatif bagi teman-teman mereka, ya, itu untuk membangun kepemimpinan mereka. Ya, nah, kira-kira seperti begitu Bapak Ibu, ya, itu hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang di sekolah kita yang ini menarik, ya, untuk anak-anak bisa ikuti dengan baik, ya. Semoga Bapak Ibu juga tertarik, ya, dengan apa hal yang kami sampaikan, ya. Nah, seterusnya kami juga ini ada kegiatan besar juga yang sering kami lakukan, ya, untuk anak-anak, ya, namanya adalah Pekan Bahasa, ya. Biasanya ini bulan November, ya, bagaimana kita melihat juga sama seperti tadi Nusantara, ya, Pekan Nusantara, ini Pekan Bahasa ini khusus untuk melihat kekayaan bahasa yang ada di Indonesia. Ya, kita bisa mengajak anak-anak, ya, untuk literasi, untuk menulis, membaca, dan juga berbahasa dengan
berbagai aneka ragam bahasa, ya sehingga ini bisa memberikan pengalaman tersendiri juga bagi anak-anak. Ya, jadi kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu ini sangat-sangat menolong anak-anak dan juga sangat membuat anak-anak boleh memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika mereka bisa belajar di Lentera Harapan. Ya. Nah, seterusnya selain dari kegiatan-kegiatan tadi Bapak Ibu, ya, ini juga kami ada menjelaskan dari bagaimana mengenai tenaga pendidiknya. Ya. Tadi mungkin orang tua bertanya tentang kegiatan sekolah, sekarang kita lanjut ke tenaga pendidiknya. Ya, kira-kira bagaimana ya guru-guru di Sekolah Lentera Harapan ini? Ya, Bapak Ibu kami jelaskan bahwa hampir sebagian besar dari kami adalah lulusan dari UPH, dididik secara langsung di UPH Teachers College yang di bawah Yayasan Pelita Harapan. Ya, selama 4 tahun kita dilatih, dididik ya dari segi kurikulum, dari segi pedagogi dan konten, ya. Dan itu memberikan pengalaman yang luar biasa juga untuk kita sehingga kita bisa memahami mengenai kondisi dari anak-anak ini. Ya, nah selain itu Bapak Ibu, ya selain dari kuliah, ya dari background kita masing-masing, ya kami juga setiap tahun bahkan setiap ini ya semester ya kami ada personal development ya PD. Ya, nah ini PD ini secara khusus dirancang oleh yayasan kami ya Pelita Harapan, dari Pelita Harapan ya untuk melatih guru-guru juga ya. Jadi walaupun kami sudah berada di sekolah Bapak Ibu sudah mengajar, tapi kita juga terus belajar ya, terus belajar dari apa yang sudah dipersiapkan dari yayasan kita ya. Nah, selain dari Yayasan Pelita Harapan ya kita juga biasanya mendapatkan PD dari ACSI ya. Nah, ACSI ini adalah Association of Christian Schools International ya. Sebuah lembaga yang mewadahi sekolah-sekolah Kristen di seluruh dunia ya, secara internasional, cakupannya internasional ya. Nah, Bapak Ibu dari ACS ini mereka memiliki tema-tema khusus untuk guru-guru ya yang secara terupdate ya sehingga ini bisa memperlengkapi guru-guru yang mengajar di Sekolah Lentera Harapan. Nah, ini begitu penting sekali bagi kami ya. Kami menyadari bahwa bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga mesti belajar ya sehingga ini kesempatan yang luar biasa bagi kami dan kita punya kerjasama yang bisa membimbing ya guru-guru di dalam terus memperbaiki diri ya dan terus juga belajar ya update hal-hal yang baru ya termasuk kurikulum dan juga cara mendidik anak-anak di sekolah kita ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke ini fasilitas ya. Kira-kira di Lentera ini fasilitasnya seperti apa ya? Mungkin Bapak Ibu orang tua yang sudah sering ke Lentera pasti sudah bisa ini ya melihat ya secara dari kejauhan, tapi ini membahas secara dekat ya Bapak Ibu ya. Ini kita punya lab komputer ya, lab komputer yang sudah lengkap Bapak Ibu ya, bisa menampung anak-anak ya untuk belajar langsung ya dengan guru juga yang background-nya komputer ya, sehingga ini memberikan pengalaman kepada anak-anak ya. Nah, selain lab komputer, kita juga memiliki ruang kelas yang mendukung ya. Nah, ini ruang kelas di Lentera ini didesain secara terbuka Bapak Ibu, ventilasinya banyak sekali ya sehingga ini sangat memberikan kenyamanan kepada anak-anak ketika dia berada di kelas ya. Sirkulasi udara begitu lancar ya di dalam kelas ya sehingga ini juga menolong anak-anak untuk maksimal di dalam belajar. Nah, selain itu Bapak Ibu ya kita memiliki ruangan kelas yang nyaman, yang rapi, yang kita susun sedemikian rupa ya, apalagi di dalam yang masa pandemi ini sekarang ini yang tatap muka yang seperti SMP ya itu benar-benar kita atur jaraknya ya supaya anak-anak bisa belajar ya dan juga bisa saling menjaga ya dengan suasana yang nyaman di dalam kelas. Oke. Nah, seterusnya ya kita juga memiliki fasilitas di dalam ruangan kelas yang mendukung pembelajaran kita ya, termasuk Bapak Ibu kita di setiap kelas itu ada Infokus ya. Infokus ya untuk membantu Bapak Ibu guru menampilkan pembelajaran. Ya, misalnya seperti ini kita share ya kepada anak-anak ya dan itu juga menolong Bapak Ibu ya untuk bisa menampilkan ya pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Ya, selain itu ya di setiap kelas juga ada speaker ya, itu juga untuk membantu ya untuk memutarkan audio-audio kepada anak-anak. Ya. Nah, selain itu ada berbagai macam fasilitas yang ada di kelas ya yang didesain secara khusus untuk kenyamanan belajar bagi anak-anak. Oke, nah itu kira-kira fasilitas Bapak Ibu
Ya, kita juga ada ini ruang UKS. Ya, ruang UKS ini khusus untuk anak-anak yang istirahat. Ya, kalau misalnya anak-anak sakit, ya kemudian akan dibawa ke ruang UKS ya untuk mendapatkan perawatan dan juga perhatian ya dari Bapak Ibu guru di sana yang akan menjaga anak-anak kita. Ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu kita juga memiliki ini lab IPA. Ya, lab IPA ini khusus untuk anak-anak kita yang belajar ya melakukan eksperimen ya secara langsung ya yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang mengasuh pembelajaran IPA. Ya, dan ini tentunya juga memberikan pengalaman kepada anak-anak bagaimana mereka boleh memahami pengetahuan alam ya sesuai dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu kita juga memiliki ini lapangan olahraga ya. Lapangan olahraga ada lapangan basket ya, kemudian juga lapangan futsal ya, sehingga ketika anak-anak ada ekstrakurikulernya ya mereka bisa berlatih ya, mereka juga bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik ya. Selain juga lapangan-lapangan ini ada lapangan voli dan lapangan yang nyaman bagi anak-anak untuk bisa mengembangkan bakatnya. Ya, tentunya Bapak Ibu di dalam masa-masa pandemi ini sekarang ini memang tidak disarankan untuk melakukan aktivitas fisik di luar ya, tetapi nanti kalau misalnya kita ada ini masuk ke sekolah normal ya kita akan aktifkan kembali ya sehingga anak-anak bisa mengembangkan bakatnya khususnya yang di bidang olahraga ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita juga punya ini ruang perpustakaan ya. Ruang perpustakaan ini juga kita desain secara nyaman ya bagi anak-anak untuk bisa belajar ya, bisa membaca ya, dan juga kita mempertahankan ketenangan di dalam ruangan perpustakaan ya sehingga ini menjamin ya bagaimana anak-anak bisa melakukan ya atau beraktivitas membaca di dalam ruang perpustakaan yang sudah kita sediakan ya. Nah, itu beberapa fasilitas yang kami miliki Bapak Ibu ya. Selanjutnya nah ini tentang kurikulum ya, tadi sebenarnya Ibu Esther sudah sampaikan beberapa ya tadi mengenai hal ini ya. Nah, kira-kira di Lentera ini kurikulumnya seperti apa? Apakah kurikulum nasional atau seperti apa? Ya, Bapak Ibu kami menjelaskan bahwa Sekolah Lentera Harapan yang menggunakan kurikulum 2013 ya dari kurikulum pemerintah, tetapi ya ada khususnya Bapak Ibu ya, karena ini adalah sekolah Kristen ya, dilandaskan dengan TKWKA ya. Pasti anak-anak kita di rumah memahami hal ini nanti kalau mereka sudah belajar ya, ketika ditanya TKWKA ya pasti mereka bisa jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, TKWKA ini adalah tema-tema kontekstual wawasan Kristen Alkitabiah ya. Jadi kita mengajak ya Bapak Ibu guru dan anak-anak kita yang mereka boleh melihat keunikan dari setiap mata pelajaran itu ya dengan perspektifnya Alkitabiah ya, dengan cara pandangnya Tuhan ya, bagaimana mengintegrasikan dan mendapatkan karakter di dalam itu ya sehingga benar-benar dikembalikan kepada Tuhan itu sendiri ya. Jadi bukan hanya belajar secara pengetahuan Bapak Ibu ya, tetapi mereka punya karakter yang kuat di sini ya, mereka boleh melihat secara langsung ya bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya. Dan selain dilandaskan dengan TKWKA ya, kami juga integrasikan dengan SDG ya. Nah, mungkin ini adalah istilah yang baru bagi kita Bapak Ibu. SDG ini Sustain Development Goals ya. Ini adalah tujuan-tujuan yang secara internasional ya dunia mereka sudah rumuskan ya bagaimana supaya kita boleh mendapatkan tujuan yang secara komprehensif ya di seluruh negara-negara di dunia ya, dan termasuk Indonesia ya. Ini menjadi tantangan bagi anak-anak. Jadi ketika anak-anak belajar di dalam kelas, kita memberikan mereka tantangan melalui SDG ini ya. SDG ini adalah sebuah tujuan yang harus dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran, bagaimana mereka memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh bangsa kita khususnya ya ke depan, bukan saat ini tetapi di masa yang akan datang, khususnya di 2030 ya. Jadi ada beberapa tujuan-tujuan ya, ada beberapa hal-hal yang ingin dicapai oleh negara kita di tahun 2030. Sekarang anak-anak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ya, mereka boleh menawarkan solusi ya untuk nanti di tahun 2030 ya.
Nah, ini adalah sebuah keunikan dari kurikulum kita, Bapak Ibu ya. Tentunya ini akan kita latih terus ya anak-anak ya untuk menjadi berkat. Ya dari sekarang ya sudah mulai memiliki karakter seperti Kristus, ya kemudian ke depan mereka punya solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita melalui SDG ini. Ya. Nah, kemudian untuk bagaimana kami membina anak-anak, ya bagaimana kami berelasi dengan anak-anak Bapak Ibu di dalam kelas. Ya, bagaimana kami menerapkan disiplin ya di dalam kelas. Ya, kami percaya bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa melakukan pendisiplinan dengan baik. Ya, dan tentunya disesuaikan dengan konteks ya anak-anak di dalam kelas ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan di sekolah kami selalu mengedepankan konteks relasional. Ya, kami memandang anak sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, kami selalu mendidik mereka dan berusaha menjadi partner ya, menjadi orang tua ya untuk mereka. Bagaimana kita menolong mereka di dalam setiap permasalahan yang mereka alami, ya. Kita mengedepankan namanya pastoral care. Ya, pastoral care ini adalah pembinaan secara khusus bagi anak-anak ya dimulai dari dalam kelas. Ya, ketika saya seorang guru datang dalam kelas, saya melihat ada murid yang mungkin harus dibantu, ya, maka saya harus memberikan waktu untuk dia. Ya, termasuk Bapak Ibu wali kelas. Ya, kami juga memikirkan tentang hal itu. Bagaimana wali kelas bisa melihat setiap hal yang dialami oleh anak-anak ya di dalam kelas dan mendoakan mereka. Ya, kemudian dilanjutkan dengan konselor, ya, kemudian ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ya, dan semua yang kita yang ada di sekolah kita selalu berusaha seperti ini, melihat anak-anak ya perlu ditolong, perlu dibantu ya dengan apa yang mereka alami setiap hari. Ya, dan tentunya Bapak Ibu, ya kita mendidik dengan kasih. Ya, tetapi di dalam kasih ini kita juga mesti melakukan pendisiplinan, bukan hanya secara kasih saja Bapak Ibu ya, tapi kami percaya juga bahwa kami harus mendidik dengan adil ya, dengan tegas ya, supaya memberikan pengalaman kepada anak-anak bahwa dalam segala sesuatu yaitu ada konsekuensi yang diterima ya, dan itu juga sebuah ketegasan untuk membawa mereka ya tidak sembarangan saja, tetapi mereka boleh benar-benar melihat segala sesuatu dengan serius ya, dengan ketegasan ya, tentunya bukan hanya secara kasih tetapi dengan adil untuk kita semuanya. Ya, sehingga Bapak Ibu, ya kami memiliki prinsip bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, kami berusaha sebaik mungkin ya untuk menjadikan sekolah kita ya sebagai rumah kedua. Ya, rumah pertamanya di rumah Bapak Ibu ya, dan rumah keduanya di sekolah kita. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah kita? Ya, kalau Bapak Ibu tadi memahami visi misi kami, kemudian bagaimana tujuan kami, ya, dan juga hal yang berhubungan dengan fasilitas yang kami punya Bapak Ibu di sekolah kita, ya, dengan keseriusan kami juga ya untuk mendidik Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami? Ya, maka ini Bapak Ibu yang hari ini kita open house ya, dan sekaligus pada hari ini ya kita membuka pendaftaran untuk Bapak Ibu ya untuk bisa bergabung dengan kita. Ya, pendaftarannya Bapak Ibu kita sudah sebar ya di poster, di flyer yang kami sudah kirimkan dan juga di media sosial kami. Ya. Pendaftarannya mulai hari ini tanggal 1 sampai tanggal 12 Maret Bapak Ibu. Ya. Mulai pukul 8 pagi ya sampai jam setengah 3 sore. Ya, di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa dipesan secara online ya. Formulirnya langsung saja datang ke sekolah. Ya, karena kita sudah sediakan ya langsung datang di sekolah. Kita sudah siap-siap ya, kita akan melayani Bapak Ibu ya di sekolah dari jam 8 sampai jam 14.30 ya. Nah, kemudian nanti ada tes akademik Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan secara online ya. Itu tanggal 23 Maret 2021 untuk SMP dan SMA. Ya, jadi tesnya secara online ya, nanti juga kami akan meminta nomor WA Bapak Ibu yang aktif ketika Bapak Ibu mengambil formulir di sekolah ya, untuk kami memberikan informasi mengenai hal ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika datang ke sekolah ambil formulir, kami akan meminta nomor WA Bapak Ibu khusus
ya yang benar-benar ya sehingga nanti kita buatkan grupnya semua informasi mengenai tes akademik ini ya nanti kami akan sampaikan melalui grup itu ya. Tetapi untuk orang tua SD ya observasi tesnya SD itu observasi itu tanggal 26 sampai 27 Maret 2021 ya. Nah, saya rasa saya tidak berapa lama di sini karena sudah banyak disampaikan ya melalui media sosial kami Instagram ya dengan juga poster-poster yang sudah kami sebar ya untuk Bapak Ibu. Ya ini hanya mengingatkan saja ya. Nah, kemudian ini syarat pendaftarannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu datang ke sekolah mengisi formulir pendaftaran sudah kita sediakan ya. Kemudian fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga, pas foto 3x4 ya sebanyak menggunakan seragam sekolah asal sebanyak 2 lembar, surat keterangan NISN dari sekolah asal 1 lembar, kemudian materai 6.000 1 lembar. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu langsung menyediakan semuanya ini ya dari nomor 2 sampai nomor 6 ya langsung di bawah saat mengambil formulir ya berarti itu Bapak Ibu sudah langsung mendapat mengisi formulir dan langsung menyerahkan semua dokumennya. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu ternyata masih butuh waktu untuk menyediakan semuanya ini, Bapak Ibu tidak khawatir. Ya, jangan khawatir, Bapak Ibu datang aja ke sekolah, ambil formulir pendaftarannya, kemudian bisa diisi di rumah, dibawa ke rumah sambil melengkapi berkas-berkas yang nomor 2 sampai nomor 6 di bawahnya. Ya. Nah, itu berarti nanti setelah itu Bapak Ibu baru kembalikan ke sekolah formulirnya. Nah, kira-kira seperti begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kemudian kami juga menerima ini siswa pindahan ya khusus untuk kelas 4 ya kami menerima siswa pindahan sebanyak 4 orang, kelas 8 1 orang, kemudian kelas 11 MIPA juga 1 orang dan kelas 11 IPS 4 orang. Ya, ini juga kita sudah sampaikan di poster atau di media sosial yang kami punya. Oke. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Ya, ini sekarang saatnya Bapak Ibu menentukan pilihan ya. Saatnya sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu setuju dengan visi misi kami, ya kemudian tertarik bergabung dengan sekolah kita, ya dan ingin kami berbagian di dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu, ya sekarang Bapak Ibu tentukan pilihannya. Bapak Ibu bisa langsung datang ke sekolah, ya mengambil formulir, mengisi formulir dengan baik. Ya, nah itu saja Bapak Ibu hal yang saya sampaikan pada saat ini. Ya terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan perhatian khusus untuk hal ini. Ya, saya menyapa kita semuanya. Ya ahowu. Pak. Oke, terima kasih Pak Victor, luar biasa ya. Bapak Ibu sudah mendengarkan ya pemaparan yang luar biasa dari Pak Victor dan juga tadi Ibu Esther ya. Nah, di sini kita di kolom komentar sudah punya banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan coba bacakan satu-satu dan kita akan coba jawab. Pertanyaan pertama ini dari dari Johnson ya, Bapak. Mungkin Bapak ini ya, Bapak Johnson ya. Apakah formulirnya berbayar? Langsung saya jawab aja ya. Formulirnya tidak berbayar ya Bapak Ibu ya, gratis begitu. Jadi Bapak Ibu boleh langsung datang ke sekolah untuk mengambil formulirnya secara gratis. Oke, kemudian ada dari mungkin Bapak ya, Bapak atau Ibu nih, Martini Zebua. Bapak Ibu bagaimana dengan materinya? Apa tetap materai 6.000 atau yang 10.000? Mapnya warna apa? Ini mungkin Bu Esther bisa bantu menjawab, Bu Esther. Oke. Bapak Ibu sejauh ini memang belum ada update dari yayasan. Memang kita sudah tahu ya sekarang materai yang udah berlaku itu yang 10.000 ya. Gitu. Tapi so far kita masih pakai yang 6.000 dulu. Terima kasih. Oke, thank you Bu Esther. Selanjutnya, Bapak Ibu, apakah akte lahir dan kakak wajib dilegalisir atau tidak? Mungkin maksudnya dilaminating kali ya? Atau legalisir ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya? Tidak perlu dilegalisir ataupun dilaminating Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, apakah calon peserta didik harus datang saat daftar? Nah, mungkin Pak Victor boleh bantu jawab Pak Victor. Apakah peserta didik harus datang pada saat daftar? Ya, Bapak Ibu. Saat daftar ya, nah ini tidak perlu datang. Ya.
Jadi peserta tadi tidak perlu datang, orang tua saja yang datang bisa datang ke sekolah langsung. Ya. Tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan ya Bapak Ibu, di sekolah kita sudah ini karena sudah tatap muka juga, ya berharap Bapak Ibu yang datang ke sekolah benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ya ketika datang ke sekolah. Ya. Kemudian formulirnya juga Bapak Ibu bisa dititip juga dengan anak-anak yang di Lentera, misalnya ada famili atau saudara yang di Lentera, ya Bapak Ibu juga bisa titip ya. Jadi tidak masalah. Intinya yang kami harapkan adalah ketika nanti Bapak Ibu sudah ambil formulirnya dan sudah melengkapi berkas-berkasnya, ya Bapak Ibu harus menyerahkan sebelum ya maksudnya diserahkan lagi ke sekolah dan mengikuti tes selanjutnya. Kira-kira seperti begitu Bapak Ibu. Oke, thank you Pak Victor. Pertanyaan selanjutnya adalah maksudnya surat keterangan NISN seperti apa ya? Dan lanjut aja ya pertanyaan berikutnya. NISN ini yang dikeluarkan sekolah atau Dapodik? Setahu saya NISN dari Dapodik ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan surat keterangan NISN? Mungkin Oke, jadi Esther NISN boleh itu bantu jawab. nomor induk siswa nasional ya. Bapak Ibu bisa memintanya di sekolah asalnya. Jadi nomor NISN itu sama dari TK sampai SMA itu tidak pernah berubah. Jadi diminta dari sekolahnya itu dikeluarkan dari Dapodik. Terima kasih. Oke, Bu Esther, ada pertanyaan ini surat keterangan NISN. Mungkin ini maksudnya surat keterangannya ya? Iya, jadi dari sekolah diminta saja dari tata usahanya nomor NISN-nya, gitu, supaya kita bisa hubungkan juga nanti dengan Dapodik kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Esther. Bapak Ibu, apakah bisa yang mengambil formulir anak saya yang di kelas 7? Thanks. Tadi sudah dijawab ini secara langsung ya sama Pak Victor ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kerabat di SLH, boleh langsung dititip saja ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja pertanyaannya untuk kita pada siang hari ini. Saya pikir sudah tidak ada lagi ya pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, saya ada satu pengumuman ya Bapak Ibu ya. Nanti kita juga punya video virtual open house ya Bapak Ibu ya di YouTube. Nah, Bapak Ibu nanti boleh setelah ini juga boleh ngecek ya, mengenal lebih dekat lagi mengenai Sekolah Lentera Harapan. Jadi ada videonya Bapak Ibu di YouTube begitu ya. Silahkan nanti disaksikan Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan linknya ya Bapak Ibu ya di kolom chat begitu. Jangan dilewatkan Bapak Ibu. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ini. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya masih memberikan kesempatan sekitar 5 menit lagi Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan, saya langsung aja membaca ya Bapak Ibu ya. Untuk materi tes masuknya seperti apa Bu? Oke, nah mungkin ini boleh dibantu dijawab sama Bu Esther Bu, silakan Bu. Ya, oke. Kita tetap ada tes masuk ya, karena memang peminatnya cukup tinggi. Jadi mau tidak mau supaya lebih fair, kita ada tes masuk untuk semua anak. Nah, untuk jenis soalnya kita akan menguji tes kemampuan dasar anak-anak, baik itu dalam matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Itu saja Bapak Ibu. Nah, tambahan bagi Bapak Ibu yang anaknya mau SMA, nanti kita ada tambahan tes minat bakat, untuk menentukan jurusannya, apakah jurusan MIPA atau IPS. Itu jadi walaupun anak-anak sudah memiliki keinginannya sendiri, tetapi kita akan tetap lihat hasil tes apakah sinkron dengan kemampuannya, dengan keinginannya. Demikian Bapak Ibu. Jadi anaknya dipersiapkan aja untuk tes kemampuan dasar ya, matematika dasar, gitu. Berarti kalau SMP setara dengan SMP ya, berarti materi-materi dasar di SD, juga SMA berarti materi dasar di SMP. Terima kasih, semoga dapat menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Esther. Ini ada pertanyaan untuk SD ya, umur berapa anak SD minimal? Mungkin Pak Victor boleh bantu jawab ini Pak, sekalipun ini untuk SD, tapi sekalian aja Pak. Oke, jadi tadi saya barusan tanya juga kepada kepala sekolahnya ya Bapak Ibu ya, jadi katanya sebenarnya sih nanti ada juga khusus untuk SD jam 1 open house-nya. Tapi untuk sekarang saya coba jawab tadi karena saya sudah tanya juga. Ya, dia mengatakan bahwa minimal 6 tahun per September tahun ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa
nanti perkirakan ya apakah anak Bapak Ibu ya sudah 6 tahun per September tahun ini 2021. Ya, nah itu sudah bisa didaftarkan di SD Sekolah Lentera Harapan. Tapi nanti untuk open house-nya Bapak Ibu jangan lupa ikut di jam 1 ya. Bisa juga mendengarkan pemaparan dari SD. Oke, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak Victor. Ini ada pertanyaan lagi, surat keterangan NISN itu jadi yang diambil nomornya ya? Ya, kata Bu Esther, ya nomornya saja Bapak Ibu yang diambil ya untuk NISN-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau jadwal ujian masuk SMP barengan dengan ujian akhir SD? Nah, ini gimana nih Pak Victor? Boleh bantu jawab Pak Victor? Saya kurang tahu ya Bapak Ibu ya jadwal ujian akhir SD. Ya, tetapi nanti kalau misalnya ada hal seperti begitu bisa dikomunikasikan nanti di grup ya. Kita komunikasikan di grup. Karena nanti setelah ini ketika Bapak Ibu sudah ambil formulir di sekolah, nanti kita akan gabungkan orang tua di grup WA kita yang khususnya SMP. Ya, nanti kalau misalnya ada hal seperti ini kita akan lihat juga. Nanti kita akan aturkan waktunya karena sebenarnya dari kita sudah ada jadwal pastinya itu tanggal 23 Maret ya 2021. Jadi kita sudah ada tanggal pastinya, tapi untuk beberapa sekolah nanti yang akan ada ini ujiannya mungkin nanti diinformasikan saja. Nanti kita bisa menyesuaikan juga karena ini kita online juga Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira seperti begitu. Intinya dikomunikasikan saja di kita di sekolah. Oke, terima kasih Pak Victor. Mengenai map, Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya mapnya warna apa. Nah, mapnya sudah kita sediakan ya Bapak Ibu dari sekolah ya. Jadi kita sudah desain khusus, kita punya map sendiri, jadi Bapak Ibu tidak perlu beli map ya. Untuk yang tadi mapnya warna apa gitu. Oke. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu sebelum kita live, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Tapi terakhir Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu sudah mendengarkan ya pemaparan dari kedua kepala sekolah SMP dan SMA. Nah, ini saatnya Bapak Ibu menentukan ya pilihan Bapak Ibu ke sekolah manakah Bapak Ibu mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Memang pendidikan ini adalah masalah yang serius Bapak Ibu ya. Jadi memang kita butuh bergumul benar-benar sehingga anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang benar-benar berkualitas begitu Bapak Ibu. Nah, jikalau misalnya Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung dengan kita Sekolah Lentera Harapan, maka satu hal yang perlu kami tekankan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dan kami guru-guru kita adalah mitra, gitu Bapak ya. Kita adalah rekan kerja Bapak Ibu. Jadi kita akan bekerja sama. Jadi tidak bisa kalau hanya dipercayakan kepada sekolah dan tidak bisa juga kami hanya percayakan pada Bapak Ibu. Kita adalah mitra yang saling bekerja sama. Untuk itu Bapak Ibu jangan heran ketika kita bekerja sama, kami sering-sering menghubungi Bapak Ibu untuk saling berkoordinasi mengenai perkembangan putra-putri kita. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh silakan menentukan pilihan Bapak Ibu akan dipercayakan kemanakah putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ingat Bapak Ibu, pendidikan utama itu dari keluarga, begitu ya, dari orang tua. Kita adalah mitra yang membantu di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah ada link YouTube juga Bapak Ibu ya, dikirimkan di kolom chat. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh klik lalu kemudian menonton mengenai open house virtual kita di Sekolah Lentera Harapan. Gitu. Bapak Ibu bisa melihat, mengenal lebih dekat mengenai lingkungan Sekolah Lentera Harapan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk kita membuka kamera ya. Kita boleh foto-foto dulu. Nanti saya boleh minta bantuan Ibu Kezia ya, untuk ambil foto ya. Baik, Bu. Karena kita menggunakan Zoom, ini ada 3 halaman di layar saya. Berarti Bapak Ibu harus tetap standby dari layar 1 sampai layar 3 ya, karena Bapak Ibu belum tahu ya, Bapak Ibu berada di layar berapa di komputer kami, begitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita akan berfoto bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, saya bantu pandu ya untuk fotonya. Oke, kita mulai dari layar pertama. Boleh senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, masih ditahan.
Selanjutnya yang layar 2. Tetap senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Lagi Bapak Ibu yang ketiga. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Sudah terfoto. Oke, terima kasih Bu Kezia buat bantuannya. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu kita berpamitan. Kami menunggu kedatangan Bapak Ibu untuk menjadi partner kami di Sekolah Lentera Harapan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita saling saling berpamitan, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh minta kesediaan Ibu Esther, boleh tutup kita dalam doa Bu Esther. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan telah pimpin kegiatan open house ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Dan Tuhan kiranya selanjutnya kami serahkan tentang proses pendaftaran sehingga pengumuman siswa yang akan diterima sekolah harapan, kiranya Tuhan pimpin prosesnya sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan juga Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang tua untuk dapat menentukan pilihan mereka dan komitmen mereka untuk terus mendukung pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Terima kasih Bapak. Demikian doa kami di dalam dan demi Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Terima kasih, Bapak Ibu memberkati. semua. Tuhan berkati Bapak Ibu. Semangat. Salam Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di sekolah. Bu Kezia panitia stay dulu kali ya. Iya Bu, oke Bu. P, Q, R. Oh, tadi ada yang minta file nih. Iya. Enggak, tadi dia di ini Bu, di chat dia bilang. Bu Kesya 2 orang kan? HP Pak. Saya cek ini sound. Cek sound, cek sound. Saya remove dulu ya Bapak Ibu. Iya. Oh, kamu lagi nge-remove ya? Iya Bu. Udah deh. Ya, kita berfoto dulu. Loh, tujuannya itu. Saya remove ini dulu Bu. Nah, foto dulu. Santuy. Asik. Let's go. Bapak Ibu. Kezia foto dokumentasi. Oke, Pak Victor. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya kirim dulu ya Bapak Ibu. Kirim di grup aja kah? Ya, boleh. Pak Jackson semangat sekali. Orang tua siswa tuh.
Oh iya, Iya. oh iya tadi Pak Jackson orang Francisco. Wah, tidak Tapi- ada pertanyaan tadi Pak Jackson sudah paham semua. Kan sudah tahu semua, Pak. Ngapain lagi Nggak nanya bertanya? uang sekolahnya. Pak Jackson sudah jam tahu. 1 harus ikut Pak Jackson. Kok nggak ada yang nanya ini ya uang sekolah ya? Iya, Bu. Mereka pasrah kayaknya, Bu. Sudah pasrah mereka. Oke lah, baik. Yuk, kita berdoa. Udah berdoa tadi ya, ngapain lagi berdoa? Oke lah, thank you Terima ya kasih, Mbak Dara. semua Terima ya. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Eva. Bye. Terima kasih Bu Eva. Bu Mungkin Esther Kezia bisa dan belajar dari Pak kesalahan-kesalahan Victor. saya hari ini. Saya deg-degan tadinya. Aman. Belajar. Siap. Siapa yang ngomong kamu yang Enggak, deg-degan? nanti. Iya. Iya, maksudnya yang apa namanya? Ganti nama itu, ganti nama. Tapi mereka kadang-kadang nggak ngerti cara nge-rename-nya. Iya Itu sih. Iya, iya. 3 titik atas tuh dikasih tahu. Oh, ini Nah, jadi di 3 Ini titik ada orang atas tua tuh nih. ada rename. Saya remove Kasih tahu dulu. aja. Oh, jadi diajarin dulu gitu Bapak Ibu. Ya, diabaikan aja, Pak. Iya, nggak apa-apa lah ya. Bapak Ibu kalau ada nama Oppo, Vivo. Iya. Nama baru. Mungkin itu manggilnya semua. nanti kepada Bapak, Ibu, atau saudara kali ya. Iya. Jangan sebut nama langsung. Walaupun Oh, iya. alay. Iya, Bapak Ibu. Opa. Oh, Oke deh, thank you oke ya. deh. Terima kasih Bapak Ibu. ini orang tua. Kan coba join. Saya remove tuh.